Malam itu hujan turun tanpa suara petir, hanya rintihan yang pelan seolah langit sedang berbisik pada tanah. Halo, namaku Ardi, dan sampai hari ini aku masih tidak yakin apakah aku benar-benar selamat dari kosan itu atau hanya diizinkan pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Malam. Setiap cerita yang kamu dengar di sini adalah kisah nyata yang pernah terjadi. Dengarkan dengan tenang, karena tidak semua cerita ingin diingat, tapi semuanya pernah nyata. Kita masuk ke ceritanya. Aku pindah ke Jakarta karena kerja, gaji pas-pasan, jadi aku ingin mencari kosan murah. Sampai akhirnya aku menemukan iklan sederhana di grup Facebook. Kosan pria murah, aman, dan dekat jalan besar, tersisa satu kamar. Alamatnya tidak jauh dari terminal lama. Bangunannya tua, catnya mengelupas, dan korong sempit seperti rumah yang dipaksa jadi kos. Ibu kos menyambutku dengan senyum yang aneh, bukan ramah, tapi seperti orang yang sudah tahu sesuatu. Kamarnya nomor 37, katanya. Yang lain sudah penuh. Aku tidak ingat bertanya kenapa nomor kamarnya meloncat. Di lorong itu hanya ada kamar 30 sampai 36, lalu langsung 37. Di malam pertama aku langsung merasa tidak nyaman. Bukan karena suara, justru karena terlalu sunyi. Jam 10 malam tidak ada suara TV, tidak ada orang batuk, tidak ada langkah kaki, padahal kosan itu katanya penuh. Tiba jam 12 malam aku mendengar air menetes, bukan dari kamar mandi, tapi dari langit-langit tepat di atas tidur kamarku. Ketika aku menyalakan lampu, tetesan itu berhenti, dan aku melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak. Ada bekas tangan basah di langit-langit 5 jari, mengarah ke bawah seperti ada seseorang yang menempel terbalik di atas kamarku. Keesokan paginya aku bertanya pada ibu kos, "Bu, kamar atas saya bocor ya?" Wajahnya langsung berubah tegang. "Kamu jangan keluar kamar jam 2 sampai jam 4 pagi," katanya pelan. "Dan jangan pernah buka pintu kalau ada yang mengetuk malam-malam." Aku tertawa kecil. Kupikir aku cuma kepercayaan orang tua. Tapi sebelum pergi, dia menambahkan, "Kalau kamu terdengar sesuatu, suara kamu sendiri memanggil dari luar kamar, itu bukan kamu." Di malam ketiga aku terbangun jam 2 lebih. Ada suara napas di balik pintu, pelan, berat seperti orang kelelahan. Lalu terdengar suara aku sendiri, "Di, bukain di." Suaranya sama persis nada logat, bahkan napas di antara kata. Tanganku gemetar di gagang pintu. Aku ingin pesan ke ibu kos. Aku mundur, duduk di sudut kamar memeluk lutut. Suara itu berubah tangis disusul ketukan keras. Keesokan harinya aku melihat bekas kuku panjang di pintu kamarku, bukan dari luar tapi dari dalam. Di situ mulai aku memperhatikan hal-hal kecil. Semua seperti kos tidak pernah keluar kamar bersamaan. Kalau aku keluar, lorong selalu kosong. Kadang aku mencium bau anyir seperti darah tua. Suatu malam listrik mati. Di dalam gelap aku melihat lampu menyala dari kamar 37, kamarku sendiri. Padahal aku berdiri di lorong. Dan dalam kamar ada seseorang duduk di tempat tidurku menatap pintu. Pada suatu waktu aku nekat menggeledah arsip lama di ruang ibu kos. Aku menemukan foto bangunan kosan itu dengan nomor kamar hanya sampai 36. Di belakang foto itu tertulis kamar 37. Ruang penyimpanan jenazah sementara korban mutilasi 2009. Korban tidak pernah ditemukan kepalanya, dan menurut laporan mayatnya sering berpindah tempat sendiri. Malam itu, jam 2 lewat sedikit, pintu kamarku terbuka sendiri.
aku tidak bisa bergerak. Dari lorong, aku melihat diriku sendiri berjalan masuk. Versi aku yang lain tersenyum, mulutnya sobek sampai telinga. Gantian katanya, langit-langit kamar meneteskan darah bukan air. Aku menjerit, "Ah!" Dan tiba-tiba aku terbangun di rumah sakit. Aku selamat, tapi setiap jam 2.30 aku selalu mendengar ketukan. Dan di cermin, refleksiku sering telat bergerak, seolah yang keluar dari kosan itu bukan sepenuhnya aku. Malam itu memang sudah berlalu, tapi tidak dengan ceritanya. Jika kamu pernah mengalami hal serupa, kamu ingin tidak sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam. Sampai jumpa di cerita malam berikutnya. Jika kamu ingin ceritamu dibacakan di cerita malam, kirim ke WA 085759654050. Dan jika kamu sering terjaga saat malam, mungkin channel ini memang untuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.